syariah itu kan boleh menjalankan bisnis emas ya. Oh baik. Nah, emas kan lagi senang-senang, lagi bagus-bagusnya nih saat ini Iya, nih. Pak. Di Bank Jakarta Syariah, beli emas itu bisa dicicil. Iya Pak. Yes. Minimal berapa gram dulu? Minimal start from 1 gram kita layanin. Serius Pak? Iya. Oh baik. Saya buat nyicil emas itu waktu itu harganya masih 900.000. Wow, berapa tahun yang lalu tuh Pak? Ya, cicil. Baik. Saya cicil 2 tahun. Gak berasa tuh kan. Paling sebulan cuma berapa. Ketika lunas, harga emasnya udah 2.400.000 gitu. Oh baik, jadi kalau itu mengikuti harga emas yang saat itu gitu. Iya, ya? jadi Padahal kita nyicil itu nyicilnya itu ketika harga emas saat ini gitu saat ya Pak? ini ya. Jadi Mbak pengen apply nih, misalnya Pak Eko aku mau cicil emas dong hari ini gitu. Aku cek harganya segini Mbak, cicilannya segini. Halo Sobat PK, kembali lagi dengan saya Joanita Ari dalam program wawancara khusus. Kali ini saya kedatangan tamu dari Bank Jakarta. Kita kenalan langsung ya. Ada Bapak Eko Filtra, Vice President Grup Bisnis Syariah Bank Jakarta. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Apa kabar hari ini? Baik, kabar baik. Tapi Alhamdulillah. jalanan macet ya. Macet ya. Dari Juanda ke Hujan. Palmerah hujan. Iya. Baik. Ya semoga nanti hujannya itu menambah rezeki buat semua yang Amin. mencari nafkah hari ini gitu ya Amin. Pak ya. Baik, Pak Eko, gini, perbankan syariah itu kan terus saja berkembang ya dan makin diminati masyarakat. Kemudian sebelum kita masuk ke pembicaraan yang inti gitu ya Pak ya, kita akan bicara tentang strategi funding and lending nih Pak nih. Nah, mulai dari hal yang paling mendasar dulu deh Pak. Perbankan syariah itu sering dibicarakan oleh masyarakat dari semua kalangan, gitu ya Pak ya, dari semua kalangan loh Pak. Nah, tapi nggak semua masyarakat itu benar-benar sadar dan paham konsepnya. Iya, Kira-kira benar-benar. Pak Eko bisa menjelaskan nggak tentang ini? Silakan Pak. Iya. Iya, sebenarnya kan kalau yang kita tahu dari masyarakat saat ini, kalau secara besaran mereka tuh pasti menganggap bedanya bank syariah itu nggak ada kata-kata bunga gitu kan. Iya. Bunganya paling diganti jadi bagi hasil atau menjadi margin gitu kan ya. Nah selama ini kan seperti itu pemahaman yang ada di masyarakat Iya. gitu kan. Nah sebenarnya kita memang harus kepoin ini. Kita Nah. harus kepoin, kita harus cari tahu sebenarnya apa sih gitu kan. Karena sebenarnya perbankan syariah itu nggak sesimpel itu sebenarnya kalau kita membedakan dengan perbankan konven. Oke, secara bisnis memang sama-sama menghimpun dana, kemudian menyalurkan kembali dana itu kepada masyarakat gitu kan. Konsep dasarnya sama sih ya Konsep Pak ya. dasarnya sama. Oke, Nah, baik. tapi secara prinsip, bagaimana prinsip penghimpunan dana dan bagaimana prinsip untuk menyalurkan dana itu beda. Oh, Ini sangat beda. oke. Beda. Nah, mungkin saya akan coba kasih beberapa ilustrasi yang sederhana ya nanti ya. Kalau di syariah itu kita kan memang berlandaskan kalau secara besaran itu kita berlandaskan ke ajaran Islam ya, Al-Quran dan hadis. Tapi saat ini saya declare dulu nih, kita nggak lagi belajar agama karena Oke, baik. karena nasabah saya pun juga banyak yang non Muslim. Oh, bank syariah juga Banyak ya, karena mereka memahami gitu kan apa sih beda konsepnya gitu kan. Dan kalau di syariah itu kita tuh berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis yang dia jawantahkan dalam aturan fikih. Tapi kan untuk aturan fikih ini kan banyak aja kan orang-orang yang bisa menerjemahkan itu bebas gitu kan, sehingga mungkin standarisasinya harus ada. Nah, makanya di sini dulu gitu ya Pak ya. makanya di sini Baik. ada yang namanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang nanti akan mengeluarkan fatwa-fatwa dan kita pun dalam penerapannya kita juga diawasi dengan Dewan Pengawas Syariah sehingga nggak akan pernah keluar dari koridor yang ada gitu kan. Nah, apa bedanya? Kalau di konven dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan dana itu pasti adalah uangnya yang dijadikan sebagai alat transaksi gitu kan. Iya. Uangnya berapa nanti dibungakan gitu kan. Bunganya berapa. Kalau di syariah kita tuh mengikuti kayak halnya bagaimana cara-cara kita hidup sehari-hari. Oh, Kalau misalnya bahasa syariah itu bermuamalah gitu kan. Contohnya apakah dalam kehidupan sehari-hari kita biasa melakukan transaksi jual beli? Sudah pasti Kita ya, ke pasar Pak. pun sering jual beli. Iya. Apakah jual beli itu sah secara agama? Sah.
agama manapun akan bilang kalau jual beli itu sah. Apakah pantas orang ketika jualan dia meminta untung atau margin? Iya dong, kalau dia nggak dapat margin ya ngapain dia jual beli gitu kan? Capek Ngapain doang dia ya, Pak, jual, ya? capek doang dapatnya. Nah, ini adalah salah satu hal cara kehidupan sehari-hari yang dipakai dalam konsep syariah, jual beli. Jual beli. Oke, Baik. ini dikenal dengan istilahnya kalau di perbankan syariah itu murabahah. Oke, terus yang kedua apa? Yang kedua, kita juga bisa pakai konsepnya itu kayak semacam konsep sewa menyewa. Nah, bank Baik. punya barangnya, nanti nasabah akan Datang. sewa. Ah, Ada objeknya nanti yang disewa gitu. Apakah ada uang sewa? pasti ada dong. Pasti ada dong. Kalau enggak ya Pakai apa? ya gitu. pakai apa gitu kan. Nah, di sini ketika sewa menyewa, bank mendapatkan keuntungan. Kita menyebutnya upah sewa itu dalam namanya itu ujroh. Ujroh. Tadi Ujroh. bersahabat sekarang ujroh. Ya, Oke, ujroh. Baik. Nah, terus yang ketiga bisa juga dalam bentuk kerjasama usaha. Itu kan juga hal yang biasa kan kita lakukan sehari-hari. Ya, Mbak, aku lagi dapat project nih untuk pengadaan buku di sekolah ini gitu. Tapi aku nggak punya uang ya. Mbak mau nggak bantu aku modalin? Aku yang punya projectnya, Mbak yang modalin. Pemodalnya jadi ya, Pak ya? Nah, oh boleh dong. Tapi kita bagi hasil ya, gitu. Kita berbagi hasil ya. Nah, ketika ini dijalankan, ini kita sebut dengan konsep kerjasama usaha bagi hasil. Nah, kalau di konteks syariah itu, ini disebutnya dengan bisa dalam bentuk mudharabah atau bisa dalam bentuk musyarakah. Kalau mudharabah itu satu pihak yang ngerjain, satu pihak yang modalin. Modalnya 100%. Dari si pemodal ini gitu ya, Ya, Pak? Baik. tapi kalau bermusyarakah, ini kedua belah pihak punya porsi sama modal. Oh, jadi sharing modal iya, ya, Pak sharing ya? modal. Baik. Misalkan aku yang mengerjakan proyeknya, modal dari aku 30%, modal dari Mbak 70%. Nah, dalam hal ini konteksnya aku sebagai nasabah, Mbak sebagai banknya. Kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kehidupan bermuamalah sehari-hari inilah yang diterapkan dalam konteks perbankan. Bank syariah ini Ya, Pak ya? nah beda. Kalau di konven gimana? Kalau di konven ya udah, itu kan cuma transaksi pinjam meminjam uang yang diikuti dengan bunga. Bedanya itu sebenarnya. Sebenarnya Ya. sih kalau kegiatannya sih mirip ya, Pak ya? Mirip. Sama ya, cuman mirip. mungkin istilah, kemudian apa namanya tuh ya orang berpikirnya bahwa ini harus menjalankan syariat itu tuh enggak juga, karena kan memang sehari-hari kita juga melakukan kayak transaksi keuangan, jual beli, maybe kerja sama project gitu-gitu ya, Pak ya, sewa menyewa ya kan. Jadi not istilah Mbak, nggak cuma istilah sebenarnya. Jadi secara prinsipnya itu pun udah beda gitu. Baik. Nah, kalau di konven, saya tambahin lagi Mbak, kalau di konven ada kenaikan suku bunga dari regulator misalnya, dari BI misalnya gitu, atau dari ya regulator lah gitu kan. Ada kenaikan suku bunga. Apakah bunganya juga ikut naik? Naik. Harusnya naik dong. Karena floating. Karena ketika nasabah taruh dana di bank, itu juga pasti nasabah juga berharap bunganya naik dong. Dapat keuntungan lebih. Dapat keuntungan lebih. Dapat keuntungan ya, Pak ya. Sesuatu yang yang mengharapkan ya kelebihan itu ya. Kelebihannya keuntungan benar. Oke. Nah, jadi ketika nyalurin pasti juga harus dinaikin. Berharapnya gitu ya, Pak ya. Nah, kalau di syariah nggak boleh kayak gitu. Jadi nggak boleh. Misalkan konteks murabahah tadi jual beli. Ini handphonenya harganya mungkin 10 juta. Nggak nyampe sih Mbak, ini handphone Cina. Handphonenya harganya 20 juta. 20 juta. Kita sepakat nih, Mbak mau beli handphone. Mbak datang ke aku gitu kan. Pak, aku mau pinjam uang. Oh, saya nggak bisa pinjamin uang. Emang Mbak kebutuhannya untuk apa? Aku mau beli handphone. Memang berapa harga handphonenya? Oh, harga handphonenya 20 juta. Oh, oke. Aku beliin handphonenya sebesar 20 juta. Tapi aku ngambil untung ya. Boleh nggak aku ngambil untungnya 5 juta? Jadi handphone ini aku jual ke Mbak 25 juta. Tapi Mbak boleh nyicil 25 kali. Per bulannya itu Mbak nyicil sebesar 1 juta. Kayak gitu. Jadi aku clear di depan, kasih tahu ini modalnya adalah 20 juta, aku ambil untung 5 juta, Mbak nyicil sebesar 1 juta per bulan. Seperti itu. Nah, mau BI rate naik, mau ada tsunami, mau ada COVID, mau ada apapun,
ini udah fix. Aku udah Flat jual berarti ya, ini Pak, sama ya? Mbak 25 juta. Mbak cuma bayar 1 juta. In case Mbak ada permasalahan nggak bisa bayar, ini bisa kita bicarakan. Oh gitu. Bisa kita reschedulisasi kah atau apakah gitu kan? Perpanjangan pinjaman gitu ya Perpanjangan. Pak ya? Apa Perpanjangan keuntungannya? cicilan gitu ya? Apa keuntungannya? Hmm. Ini tetap 25 juta secara totalan. Saya Fixed rate ya, sebagai Pak, ya? bank nggak akan bisa sepihak bilang ini karena Mbak diperpanjang ini Naikin gitu naik ya? ya jadi 27 juta gitu. Nggak boleh. Fair kan? Iya. Fair. Dan ada kesepakatan bersama di awal gitu ya Pak ya? Nah, ini yang ditekankan sebenarnya di syariah yang banyak nggak diketahui orang-orang. Makanya trennya saat ini KPR itu laku banget kalau syariah sekarang. Makanya kita bicara saat ini Pak. Iya, karena Gitu ya, Pak, ya? orang-orang ini semua kan butuh kepastian Beda ya? itu. Beda dengan gitu. konvensional tadi ya Pak Beda, ya? beda. Kalau di konvensional nanti ada floating, ada ini, ada segala macam gitu kan. Oke, kalau di syariah pun kalau dibuat pakai skema floating juga bisa. Tapi floating itu lebih pasti. Lebih pasti. Misalnya kayak gimana tuh Pak? Ya lebih pasti. Sama Misalkan kayak tadi kita nggak terpengaruh dengan BI rate naik. Oh baik. Jadi atau, pokoknya kesepakatan di awal sekian. ya itulah yang akan dibayarkan sampai dengan lunas. Dan Gitu. kenapa akhirnya banyak yang juga jadi nasabah Bank Syariah saat ini bertambah ya Pak? Bertambah. Sebenarnya pertumbuhan dari jumlah nasabah syariah itu lebih tinggi dibandingkan nasabah konven. Oh. Nah, tapi Bank Syariah itu kan juga belum ada yang baru BSI kan ya, yang besar kan. Nah, jadi walaupun pertumbuhan secara persentase tinggi, tapi secara nominal mungkin ya tetap kalah dari bank konven gitu. Secara persentasenya aja gitu. Ya, Nah karena ini kan ini mungkin salah satu upaya kita nih Mbak. Mudah-mudahan literasi keuangan masyarakat nanti juga bisa menjadi lebih bertambah ya Pak ya. bagus. Mudah-mudahan lebih banyak nanti yang bisa menikmati layanan syariah. Iya. Gitu. Berharap gitu ya Pak ya. Iya. Karena tadi ternyata keuntungannya juga lumayan banyak gitu ya Iya, Pak. harus. Dan masyarakat juga lebih aman gitu Pak, dan ya nggak tiba-tiba harus naik di tengah-tengah bunganya Iya. atau apapun tadi gitu ya Pak ya. Iya. Baik Pak, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Yes. saya tadi mendengarkan Bapak dengan informatif sekali penjelasan dari Bapak. Dalam prakteknya ya Pak, perbankan syariah ini dikenal dengan penggunaan akad. Ya, Ya kan akad. Pak ya, akad dan prinsip-prinsip tertentu yang menjadi landasan pada setiap produknya. Sekarang kalau konsep dasar dari akad dan prinsip syariah sendiri diterapkan dalam layanan perbankan syariah di Bank Jakarta itu seperti apa Pak? Iya, itu persis kayak yang saya jelaskan tadi kan. Ada 3 rumpun akad yang paling utama yang dipakai. Sebenarnya akad tuh banyak banget akad yang Kalau bisa di Bank kita pakai. Jakarta Pak? Hah? Ya, ada 3 rumpun akad yang utama kita pakai saat ini. Pertama tadi yang seperti saya jelaskan ada jual beli. Oh baik. Ya, jual beli itu kan istilahnya itu dengan murabahah. Oke, murabahah. Jadi ini ada barang, saya jual barangnya, terus saya declare modalnya berapa dan saya ngambil keuntungan berapa dan dicicilnya berapa lama. Seperti itu kan? Itu yang disebut dengan murabahah. Keuntungannya kalau di konven bunga, kalau di sini keuntungan yang didapatkan oleh bank itu namanya margin. Bank mendapatkan margin. Nah, tapi pertanyaan gini, Mbak. Kalau bagian kritis ya, kok bank jualan barang? Iya. Emang bank punya barangnya? Koperasi jadi ya Pak ya. Iya, emang bank punya barangnya gitu kan. Nah, makanya akad murabahah yang dipakai itu ditambahkan dengan satu tambahan akad pelengkap namanya akad wakalah. Itu apa Pak? Wakalah itu mewakilkan. Oh baik. Oke, Mbak boleh, Mbak kebutuhannya berapa buat beli handphone? 20 juta. Oke, harga handphonenya 20 juta ya, saya juga udah cek barangnya. Saya minta tolong Mbak beliin, boleh saya wakilkan ke Mbak buat ngebeliin. Oh begitu. Ya, saya wakilkan. Jadi dengan menggunakan akad wakalah tadi itu. Nah, jadi nanti saya kasih uangnya ke Mbak, saya wakilkan ke Mbak untuk beli, tapi Mbak harus kasih bukti pembeliannya ke saya. Iya dong. Jadi real ya, Nggak Pak, boleh ya? dong niat awalnya untuk beli handphone, malah nanti buat beli sepatu misalnya gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Makanya di syariah tuh bener-bener ya kemungkinan side streaming itu jadi lebih rendah Kecil, ya, Pak, ya? lebih kecil. Baik dari sisi pembiayaan konsumtif maupun untuk pembiayaan
produktif. Itu yang pertama, jual beli tadi kan. Yang kedua itu seperti yang saya jelaskan tadi juga, sewa menyewa, ya kan. Nah, ini konsepnya sebenarnya kayak yang dipakai leasing. Oke sih. Leasing itu kayak gitu kan. Sebenarnya kan kita sewa, kayak kita beli motor misalnya. Kita tuh nyewa sebenarnya. Tapi sewanya ini diikuti dengan nanti di ujung itu akad hibah. Makanya akad sewa menyewa yang paling lazim terkenal di lapangan itu namanya IMBT. Ijaroh Mutahiyah Bitamlik. Akad sewa menyewa yang ujung-ujungnya diikuti dengan akad hibah. Jadi kepemilikan gitu. Ya, misalkan kita lagi handphone lagi contohnya, karena handphone yang di tangan saya, Mbak. Ini keren banget nih handphone saya jadi terkenal, Mbak. Ya, ini boleh Mbak sewa ke saya sebulannya 1 juta. Mbak sewa selama 24 bulan ya ke saya ya. Tapi kalau Mbak bayar sewanya nggak pernah telat, ya kan, nggak pernah one prestasi, ini di bulan ke-25 handphone ini saya kasih buat Mbak. Kepemilikannya gitu. Kayak gitu konsepnya. Persis kayak leasing kan? Iya. Nah, sebenarnya leasing tuh pakai konsep syariah sebenarnya gitu. Cuma namanya aja beda-beda ya Pak jadinya ya. Karena namanya tadi sewa itu kalau bahasa di Arab itu ijaroh namanya kan. Nah, kalau biaya sewanya namanya ujroh. Jadi tadi kalau di murabah itu keuntungan bank namanya margin. Kalau di sewa menyewa keuntungan bank itu namanya ujroh. Itu yang kedua. Yang ketiga, rumput akad yang ketiga itu kerjasama usaha yang tadi. Ya, Pak. Bisa kerjasama itu kedua belah pihak, yang satu sebagai pemodal aja, yang satu sebagai yang ngelaksanain, atau bisa juga dua belah pihak sama-sama punya porsi modal. Oh, yang tadi ya? Ya, baik. Seperti itu. Nah, kalau keuntungan yang didapatkan namanya itu bagi hasil. Bukan laba ya Pak ya? Bukan laba, bagi hasil. Itu konvensional tadi ya Pak ya? Iya, kalau di konvensional tadi bunga kan. Oh iya, bunga. Nah, itu salah satu penerapan akad untuk pembiayaan. Nah, bagaimana kalau akad untuk ngimpun dana? Kita menghimpun dana dari masyarakat. Itu ada 2 akad yang paling lazim digunakan. Pertama itu namanya adalah wadiah. Wadiah itu apa? Wadiah itu titipan. Jadi nasabah itu cuma nitip dana aja. Kayak nabung gitu nggak sih Pak? Iya, nabung, orang nabung, dititip aja dananya, tanpa adanya ekspektasi bagi hasil, tanpa ya bunga lah gitu kan, tanpa adanya ekspektasi tambahan pendapatan gitu. Karena ini sifatnya cuma titipan. Tapi keuntungannya apa? Ini yang belum diketahui oleh masyarakat. Menurut saya sih wadiah ini akan jadi salah satu produk yang tren sih, karena di beberapa bank syariah besar pun ini luar biasa, Mbak. Peminatnya banyak ya? Nasabahnya banyak. Mbak coba lihat deh, kita bisa survei. Saya lupa data persisnya. Rata-rata nilai tabungan orang di perbankan itu berapa sih? Ya kan? Ya paling kan ya masih di bawah 100 juta lah rata-rata. Yang di atas 100 juta itu cuma paling sekitar 20%-an dari total masyarakat yang ada gitu kan. Kalau tadi pagi saya sempat cek ya Pak ya, itu di masyarakat saat ini yang terbanyak itu sekitar 57 something persen, itu antara 20 sampai 102 juta itu sih Pak. Tadi pagi saya sempat cek itu. Nah, coba Mbak bayangkan kalau seandainya tabungan itu ada potongan administrasi, ada potongan biaya ini, biaya itu. Apakah potongan biaya itu akan ketutup nggak sih dengan bunga yang didapat? Enggak lah ya Pak. Kayaknya enggak, rasanya enggak. Makanya coba Mbak taruh duit 50 juta di salah satu bank konvensional misalnya, terus diamin aja, uangnya akan bertambah apa berkurang? Kebanyakan sih berkurang ya? Berkurang pasti, karena kepotong terus kan setiap bulannya gitu. Nah beda kalau di wadiah ini nggak gitu. Kalau di wadiah gimana? Jadi uangnya dititipin, ya udah dititipin nggak tanpa potongan, tanpa biaya, dan tanpa bagi hasil juga. Jadi uangnya udah dititipin aja. Stay di situ tetap dengan nominal 50 juta. Yes. Oh, baik. Gitu. Stay. Nah, tapi bukan berarti bank nggak boleh ngebagi ya. Nah, itu bank tuh boleh ngasih hadiah. Manajemen fee-nya gimana, Pak? Boleh ngasih hadiah, tapi nggak diperjanjikan di depan. Oh, gitu. Kayak gitu. Ini sebagai bentuk penghargaan dari bank kepada nasabah. Karena nasabah itu udah percaya sama bank gitu kan, untuk naruh dananya. Itu yang pertama. Wadiah, tabungan. Bukan. Penghargaannya itu bisa dalam bentuk uang juga.
Oh, baik. Nanti di kreditkan langsung ke rekening. Biasanya dalam bentuk uang Iya, gitu ya, bisa Kak? dalam bentuk uang. Nah, itu akad wadiah. Hmm. Tapi kan ada juga orang-orang yang benar-benar ekspektasinya itu ke bagi hasil gitu kan. Mereka naruh uang memang punya ekspektasi, gue pengen dapetin keuntungan yang lebih gitu kan. Ya ada akad, kita pakai akadnya itu pakai akad mudorobah, sama kayak yang pembiayaan tadi yang saya sampaikan. Akad mudorobah itu jadi di sini bank sebagai yang menjalankan usaha, nasabah sebagai pemodalnya gitu loh, sebanyak 100%. Nah kalau ini memang ada bagi hasilnya nanti, kita menyebutnya itu dalam bentuk nisbah. Nisbah bagi hasil, misalkan 60-40, jadi nanti bagi hasilnya 60% buat bank, 40%-nya buat nasabah, atau 70-30 gitu. Kalau di Bank Jakarta sendiri berapa Pak nisbahnya Pak? Itu beda-beda Mbak setiap bulan, karena ini tergantung dengan perkembangan usaha banknya. Kalau banknya lagi untung gede, bagi-baginya juga gede. Oh, fluktuatif berarti Iya ya Pak ya? dong, Oke, iya dong. baik. Fair berarti ya? Fair. Oke. Kayak gitu. Itu ini biasanya dipakai untuk produk deposito. Ya, karena kalau deposito orang nggak mau nitipin doang kan, Mbak. Iyalah. Orang pasti sekian puluh juta ya, 100 juta ya. Oke, baik. Ya, ini kita menilik ke ini juga sih sebenarnya sih, ke potensi pasar syariah yang ada saat ini. Sebenarnya kalau menurut penelitian, orang-orang yang benar-benar konformis syariah, ini konformis syariah ini gini Mbak. Saya kalau nggak bank syariah, saya nggak mau berbank. Mendingan saya taruh aja uang saya di bawah bantal misalnya. Nah, itu orang konformis syariah. Nah, orang-orang yang konformis syariah ini totalnya di Indonesia tuh nggak lebih dari 10%, Mbak. Udah sedikit ya Pak Iya, ya? 8-10%. Tapi masih ada. Nah, masih ada. Ya, sisanya rata-rata, ada juga yang anti syariah ya. Sisanya sebagian besar itu, sekitar 70%-an itu adalah orang yang ngambang. Orang yang ngambang itu gini, dia akan memilih yang lebih nguntungin buat dia. Oh baik, dia lihat dulu petanya gitu ya Pak. Apakah ya? dari sisi bagi hasilnya, apakah dari sisi layanan, atau dari sisi kedekatan emosional gitu. Pertemanan, ya kan? jadi Pertemanan gitu loh ya. Kalau dia ngerasa layanan bank syariah itu lebih bagus, ya udah saya ke syariah. Kalau layanan bank syariah jelek, lebih bagus bank konven, ya udah saya ke bank konven. Jadi mereka tuh ngambang gitu loh. Nah, pasar yang mengambang ini sebenarnya yang lagi banyak kita perebutkan gitu. Okay. Yang coba kita tarik, yang coba kita berikan literasi, yang coba kita kasihkan pemahaman-pemahaman sehingga mereka tuh paham dan memahami konsep syariah ini gitu. Karena lagi-lagi ya Mbak, kita nggak lagi belajar agama. Iya. Ya, saya nggak bicara masalah riba, halal haram gitu. Kita belajarnya adalah bagaimana sih, apa sih bedanya yang paling nampak antara konsep syariah dan konvensional. Seperti itu. Ya, jadi itu lebih kurang terkait akad. Jadi semoga aja nanti ya Pak, setelah ini tuh yang nasabah ngambang tadi udah bisa menentukan arah gitu ya Pak ya. Dan menentukan arahnya udah pasti ke Nggak harus sih kalau nonton podcast ini. Harusnya kalau nonton podcast ini akan langsung pindah ke Bank Jakarta Syariah. Baik, kita berharap seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya gini Pak. Tentang produk funding ya Pak ya. Kalau bicara soal produk, tentunya penghimpunan dana itu menjadi fondasi yang sangat penting dalam bisnis perbankan, termasuk juga perbankan syariah. Nah, kalau produk funding apa aja sih yang ditawarkan Bank Jakarta saat ini melalui unit bisnis syariahnya? Ya, pertama tadi kalau tabungan, saya udah sampaikan tadi, tabungan wadiah. Ini keren Mbak menurut saya Mbak. Keren. Saya pun tabungan saya pindahin ke wadiah. Semuanya? Ya, kalau memang mau expect bagi hasil, udah saya deposito aja lah. Ngapain saya tabungan yang pakai potongan-potongan gitu kan. Nah, ada minimalnya nggak sih Pak? Ini ada di Bang. Nggak ada minimalnya. Oh, bebas jadi? Bebas. 100.000 aja udah bisa kok. Langsung kita bukain kok. Ya kan? Nah, ini keren menurut saya Mbak. Karena saya kan juga baru 5 tahun ya pindah ke syariah. Dan dulu saya juga di konvensional. Tapi setelah pindah ke syariah, jadi setiap waktu ke waktu itu ada aja yang ngebukain mata saya gitu. Gini ya gitu. Memang nggak akan gitu simple cara memahami syariah itu nggak simple gitu kan. Makanya masih banyak orang yang antipati yang bilang bedanya paling di bunga doang, kredit ganti pembiayaan gitu kan. Tapi sebenarnya karena banyak banget gitu bedanya. Makanya saya sampaikan tadi, wadiah ini keren ya. Jadi buat yang nonton harusnya sih ini bisa jadi pertimbangan kalau teman-teman untuk
nabung, untuk bertransaksi sehari-hari, untuk nampung payroll misalnya gitu. Karena kan ini juga kita fasilitasi dengan produk digital kita. Kita kan juga produk punya Jack One Mobile kan yang ya ini Jack One Mobile ini kalau kita perumpamannya kalau di bank sebelah tuh kayak Livin misalnya. Kayak Brimo misalnya kan, kayak gitu. Nah ini juga nggak kalah canggih, bahkan mungkin lebih canggih karena di sini juga langsung ada fasilitas untuk ibadah juga gitu kan, kayak zakat, infak, gitu, sedekah gitu. Bisa dalam satu aplikasi ada gitu ya Pak ya. Iya, itu tabungan wadiah yang pertama. Produk funding ya Mbak kita bicaranya ya. Yang kedua kita punya yang namanya tabungan taharoh, tabungan haji dan umroh. Oh baik, Ya, ada ya Pak ya? ini juga keren. Mbak tahu kita kalau mau daftar haji itu sekarang Sekian daftarnya 10 tahun. berapa lama? Minimal 20 tahunan ya Pak ya? 20 sampai 37 tahun Mbak sekarang Iya. Mbak. Apalagi kalau Mbak tadi di mana? Tangsel berarti ya? Itu Iya. Banten ya? Iya Banten. Banten. Kalau yang 30 panjang banget itu kayak Jawa Barat itu udah panjang banget ya Mbak. Aku Jawa Barat kan jatuhnya kan. Itu panjang banget. DKI pun juga panjang banget masa tunggunya. Jadi Harus ke negara yuk kita sebelah mulai pakai tabungan taharoh ini gitu loh. Ada jaminan Tabungan lebih haji cepat dan kan, Pak? umroh Kalau- ya. Maksudnya kita mulai dulu kan untuk daftar itu sekarang kan di Siskohat itu kan 25 juta kan kalau untuk saat ini. Nah, kita mungkin bisa bikin tabungan rencana dulu pakai tabungan taruh ini yang di tadi. auto debit setiap bulan gitu. Nanti setelah terkumpul 25 juta langsung kita daftarkan porsinya. Langsung kita daftarkan porsinya. Nanti kita bantu semuanya. A to Z-nya kita bantu. Kita kasih deh, kita kasih lihat nanti bedanya ngedaftar haji di bank sebelah dengan di Bank Jakarta Syariah tuh bedanya apa. Karena kita bantu urusin sampai ke Kemenak, sampai ke Siskohat dan segala macam. Nggak dilepas sendirian. Nggak gitu ya, dilepas sendirian. Jadi kita nggak akan bingung gitu loh. Pak? Oke, nah uniknya lagi tabungan taharoh ini kita juga punya program yang namanya tabungan haji muda. Tabungan haji muda ini jadi 12 tahun itu udah bisa daftar haji Mbak. Nah ini bisa, yuk langsung buat anak-anaknya, buat ponakannya gitu. Bukain sekarang tabungan taharoh Bank Jakarta, tabungan haji dan umroh Bank Jakarta. Nanti ketika 12 tahun nanti langsung kita bantu daftarin nanti. Kayak Baik. gitu. Nah itu dua produk unggulan yang di syariah ya kalau bicara deposito, kalau bicara giro gitu itu mirip-mirip lah ya. Karena giro pun ya kita juga di sebelah punya cash management system, kita juga punya. Ada ya. Sakti juga kok cash management system kita. Di sebelah deposito ada special rate, boleh juga. Nanti kita bantu special rate. Tergantung gitu kan. kebutuhan. Jadi, Tergantung Pak ya? kebutuhan. Ya, tapi Baik, yang Pak. dua yang saat ini lagi kita campaign itu yaitu wadiah dan yang kedua itu tabungan taharoh. Taharoh ya. Ya. Pak, saya tertarik dengan cerita Bapak tentang tabungan taharoh tadi. Kan Bapak bilang nanti kita bantu sampai dengan pendaftarannya Iya. setelah terkumpul 25 juta Iya. yang syarat awal ya. Iya. Itu ada minimal nggak sih Pak? Misalnya harus sampai sekian bulan 25 juta ini atau bagaimana Pak? Bebas sebenarnya. Bebas. Tapi kalau cara yang paling keren itu ya kita bikin auto debit aja. Ini kan pasti Tabungan masyarakat rencana. juga kepengen dong ya Pak, gitu kan, dibantu untuk supaya ya jangan sampai 37 tahun kemudian Iya, baru gitu iya. kan. Nah jadi Bapak bisa jelasin lebih detail lagi nggak sih tentang taharoh ini? Pasti banyak yang minat ini Pak. Pasti, Gimana? harus pasti banyak yang minat. Iya Mbak, kebayang dong. Daripada ke tetangga Saya ke pernah negara sebelah, tanya Pak. ya Mbak ya. Saya pernah tanya ke salah satu rekanan saya gitu kan, kolega gitu kan. Dia tuh udah jalan kemana-mana, udah ke Perancis, udah ke Inggris, udah ke US, udah ke Asia, udah semuanya, udah ke Tiongkok gitu. Tapi belum ke Mekah gitu kan. Ada yang kurang rasanya. Ada yang gitu ya, kurang Pak. rasanya. Saya sampaikan kan, kenapa belum gitu kan. Mulai dengan niat aja. Caranya gimana? Mulai dengan niat itu caranya ya mulai buka tabungan aja yang memang dikultuskan untuk itu gitu. Buka tabungan, insya Allah nanti dimudahkan gitu. Ada aja nanti jalannya gitu. Ada aja jalannya nanti untuk bisa diundang ke tanah suci gitu kan. Kayak gitu. Nah caranya gimana? Balik ke pertanyaan Mbak tadi. Caranya kita mulai aja, kita buka dulu tabungannya. Dengan Buka nilai minimal tabungan berapa, dengan Pak? nilai minimal 100.000 rupiah itu udah bisa Mbak. Serius, Pak? Buka tabungan taharoh itu di Bank Jakarta. Sama kayak Wadiah tadi ya Pak? Ya? Iya, kita bukain tabungan. Kalau ingin lebih terencana, nanti kita buatkan auto debitnya. Auto debit, jadi nanti setiap bulan itu nanti diisi. Apakah misalkan 500.000 sebulan. Kalau 500.000 sebulan, ya setahun berarti kan udah berapa? Udah Ya, 20 lebih dong ya. Udah. Iya,
hampir Ya, jutaan. ya artinya buat mencapai 25 juta itu nggak Udah terlalu. achieve ya, Pak, Tapi ya? kalau udah ada dananya, langsung setor 25 juta, langsung kita daftarkan. Bisa ya? Bisa. Oh, jadi nggak harus dicicil tadi Enggak, gitu enggak. ya? Langsung Oh, kita baik. daftarkan, baru nanti kan itu baru untuk pendaftaran porsi. Itu belum untuk berangkat 25 juta. Nanti ketika berangkat kan pasti ada tambahan dong. Nah, untuk tambahan inilah nanti kita lanjutkan tabungan ini nanti untuk tabungan rencananya. Oh, baik. Dia auto debit setiap bulan 200.000, 300.000, Itu yang Bapak 500.000. bilang dikawal terus sampai dengan selesai Ya. pengurusannya gitu ya Pak. Ya. Jadi nggak ditinggal ya Pak Nggak ya? ditinggal. Oke. Jadi termasuk ya untuk pendaftarannya tadi itu Mbak. Jadi kita bukan cuma sekedar kasih form, yaudah Mbak datang ke Kemenak sana gitu. Oke. Bingung Silakan dong. urus sendiri gitu. Bingung dong. Iya, iya. Nanti ada tim kita yang bantu nanti. Yang bantu dianterin ini. Experience saya udah coba Mbak sebenarnya, karena saya waktu itu coba daftar itu melalui Bank Jakarta Syariah juga. Waktu itu kita namanya masih Bank DKI ya. Saya di Conven waktu itu, saya coba experience ini. Padahal papa mama saya itu daftar di salah satu bank nasional lah gitu kan, nggak dapetin layanan kayak gitu. Nah, layanannya kayak apa? Coba dulu biar tahu layanannya kayak apa. Saya nggak mau spill dulu di sini. Baik, menarik Iya. sekali ya Pak. Semoga nanti semakin banyak Iya. pemirsa di luar sana yang tertarik, terutama Iya. tabungan taharut tadi ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kemudian gini, untuk menghimpun dana, peran bank juga sangat penting. Ya, Ya. tadi Bapak udah cerita panjang Ya. lebar. Kita juga sudah dapat info banyak banget dari Bapak. Peran pentingnya bank itu kan menyalurkan pembiayaan ke masyarakat dan juga dunia usaha. Jadi Ya. Bapak udah sempat spill di Ya. awal juga. Nah, pertanyaannya adalah strategi dari Bank Jakarta sendiri nih Pak dalam menyalurkan pembiayaan syariah atau produk lending sekarang Iya, ya. Dan sektor apa aja sih yang menjadi fokus utama dari Bank Jakarta sendiri menurut Bapak? Iya. Bank Jakarta itu kan identik dengan Pemprov ya, Pemprov DKI. Yang pasti pertama kita pasti tetap penyaluran ke teman-teman PNS. Tapi Mbak, yang ini mungkin saya nggak akan kesampingkan gitu ya, karena ini udah bisnis as usual lah gitu kan, yang udah biasa kita lakukan sehari-hari. Tapi yang berkaitan dengan masyarakat, kita tuh sangat fokus yang namanya Bank Syariah itu ke inklusi keuangan. Apa itu inklusi keuangan? Bagaimana cara kita membantu para pelaku-pelaku usaha produktif agar mereka tuh naik kelas. Ya, salah satu tujuan dari Makasid Syariah itu kan bagaimana kita bisa mengembangkan orang gitu kan, membantu gitu, lebih banyak, seberapa banyak umat yang bisa kita berikan akomodasi untuk layanan permodalan seperti itu. Nah, jadi kita tuh banyak saat ini fokus itu ke UMKM. Di seputaran DKI Jakarta ya? Ya, di seputaran Jakarta dan beberapa, kita juga punya cabang di luar kota. Kita tuh ada 27 kantor layanan saat ini di Jakarta dan di Lampung, di Bandung, di Semarang dan Sidoarjo. Oh, udah hampir seluruh Indonesia ya? Iya, jadi di Sumatera sama Jawa itu kita udah ada gitu kan. Kita masuk ke komunitas-komunitas pedagang, komunitas pelaku usaha, terus kita juga masuk ke ekosistem halal. Kayak kemarin misalnya kita juga ngebiayain untuk saat ini kan udah wajib sertifikasi halal kan. Kita juga bantu, karena sertifikasi halal itu kan nggak cuma ngebayar untuk bayar sertifikasinya aja, tapi kan juga dilihat kan Mbak, bagaimana peralatan masaknya, bagaimana kebersihannya, itu kita support. Awal ya, Pak, kita support. Nah, kita kasih pembiayaan karena kita sebagai salah satu bank penyalur KUR juga. Oh, baik. Ya, kredit usaha rakyat yang kita salurkan pakai konsep syariah ya, pakai prinsip syariah. Kita kuota KUR itu juga cukup besar ya. Tahun lalu itu kita di berapa ya? Seluruh Bank Jakarta 1T lah ya. 1T. Ya, gede Mbak, gede. Nah, dan itu yang kedua untuk UMKM gitu kan. Kita juga bantu para pelaku-pelaku usaha yang mau naik kelas. UMKM itu ya udah mau naik kelas, apakah mereka ada kebutuhan investasi, kebutuhan tambahan modal kerja, atau kontraktor-kontraktor yang butuh modal kerja untuk menjalankan ininya. Kita punya produk juga yang namanya itu produk SPK ya, KMK SPK, kredit modal kerja untuk surat perintah kerja. Jadi ketika mereka punya kontrak atau punya menang tender di mana-mana gitu, itu bisa kita bantu. Oh, baik. Ya. Terus permodalannya Pak?
Permodalannya, ya Oke, kita kan siap. lagi bicara permodalannya kan. Terus untuk pembiayaan ya, kita juga menjadi bank penyalur FLPP, Apa itu Pak? rumah bersubsidi. Oh ya? Ya, Oh, rumah bersubsidi. baik. Ini start from teman-teman yang ingin punya rumah, terutama yang muda-muda nih Mbak, yang belum punya rumah gitu kan. Ini kita punya uang sejuta 100.000 lah sebulan. Heeh. Perkiraan ya, nggak nyampe 1.100.000 sih. Ini kita udah bisa punya rumah. Serius Pak? Serius. Lokasinya? Lokasinya kita punya banyak kok, beberapa tempat-tempat yang menarik. Oh baik. Iya, Oh kerjasama iya juga paling di dengan Greater Jakarta. ya, di Greater ya, di daerah Bekasi, atau di daerah Cibubur kesana dikit, atau di daerah Serpong, Tangerang kesana dikit gitu. Itu banyak. Itu boleh kepoin deh ke Bank Jakarta. Saya nggak bawa catatan lengkapnya hari ini, dimana karena jadi panjang banget nanti kan. Baik. Di mana-mana aja lokasi-lokasi perumahannya. Itu bisa karena kita sebagai bank penyalur FLPP. Nah, terus berikutnya kita juga fokus untuk ini syariah itu kan boleh menjalankan bisnis emas ya. Oh baik. Nah, emas kan lagi senang-senang, lagi bagus-bagusnya nih saat ini Iya nih. Pak, 3 juta something loh. Wow. Iya, semua orang juga ini ya berburu emas gitu kan. Sampai saya ke Antam aja kemarin, kita sampai di stoknya tuh di toko tuh sampai sehari itu sampai habis gitu kan. Stok lagi gitu kan. Saya tanya teman-teman di Galeri 24 kemarin juga kayak gitu kan. Karena saking banyaknya orang yang ngejar emas saat ini. Nah, di Bank Jakarta Syariah beli emas tuh bisa dicicil. Iya Pak? Yes. Minimal berapa gram dulu? Minimal start from 1 gram kita layanin. Serius Pak? Iya. Oh baik. Kan ada beberapa yang menentukan minimal tuh harus 5 gram. Rata-rata 5 gram Enggak, ya kita Pak? enggak kayak gitu kok. Start from 1 gram pun kita layanin. Tapi jarang lah ya orang yang nyicil 1 gram. Pasti rata-rata kan pasti 5 ke atas gitu. Dan kebayang dong Mbak, kayak saya waktu itu misalnya, saya buat nyicil emas itu waktu itu harganya masih 900.000. Wow, berapa tahun yang lalu tuh Pak? Ya, cicil. Baik. Saya cicil 2 tahun. Gak berasa tuh kan. Paling sebulan cuma berapa. Ketika lunas, harga emasnya udah 2.400.000 gitu. Oh baik, jadi kalau itu mengikuti harga emas yang saat itu gitu iya, ya Pak? jadi Padahal kita nyicil itu nyicilnya itu ketika harga emas saat ini gitu saat ya Pak? ini ya. Jadi Mbak pengen apply nih, misalnya Pak Eko aku mau cicil emas dong hari ini gitu. Aku cek harganya segini Mbak, cicilannya segini. Ya kan? Bahkan untuk beberapa target market kita 0% itunya. Pak, jangan sampai habis podcast ini nih kita banyak yang berbondong-bondong. Oh, harus dong. Gitu loh Pak. Harus dong. Jadi Bapak harus siap nih ya. Iya. Cicil emas ya. Aman kan kalau emas Iya. harga naik terus gitu kan. Karena lagi Emasnya banyak, juga lagi trending kita- topik juga Pak, Mas ini Pak. Di Antam sendiri kan itu sampai antri kan? Iya. Sampai antri Iya. 1 hari sebelumnya. Nah, kalau langsung ke sana belinya cash. Gitu ya. Ya, kalau pengen dicicil, kan ada kan orang yang pengen punya emas, Nah, tapi ya itu, saya belum Pak. punya nih uang cashnya. Kayak saya kayaknya, Saya Pak. tetap pengen punya emas gitu kan. Ya udah bisa dicicil ke kita. Kepoin. ke Tapi Bank Jakarta. ini dulu ya Pak ya, kesepakatan dulu ini harga emas hari ini sekian Ya. gitu. Kemudian cicil selama mau belinya berapa Ya. puluh gram gitu ya Ya. Pak. Ya. Kemudian cicil gitu. Karena ya. ini akadnya pakai akad murabahah tadi, akad jual beli, saya nggak boleh juga ngubah harganya semena-mena. Tapi Jadi jangan sampai nanti harganya naik kan, Mbak harganya naik, Mbak tambah cicilannya gitu, nggak ada kayak gitu. Tapi ada kesepakatan nanti Kesepakatan saya di awal. sekian ya ambilnya Ya. gini gitu ya Pak. Misalnya ya, kalau tadi ya. 350.000 sebulan cicilan, ya udah 350.000 sampai itu emas tuh lunas gitu. Kayak gitu. Jadi ini keren sih. Ini harus dicobain buat yang muda-muda nih daripada beli kopi gitu kan. Iya gak sih? Beli kopi ya. Mbak berapa buat ngopi Mbak berapa sih sebulan Mbak? Sehari kan 20-an ribu ya Pak Iya, itu. hitung aja. Itu harus tiap hari. Nggak boleh. Mending Nggak boleh ngopi skip 1 hari. atau cicil emas. Kalau bisa dua-duanya sih Pak. Baik Pak, ini kayaknya menarik sekali ya Pak untuk yang teman-teman muda di sana, Iya. cicil emas. Jadi bisa ngopi senang-senang tapi juga ternyata punya tabungan gitu ya Pak ya. Nah, Iya. tapi saya juga tadi tertarik dengan sertifikasi halal yang Bapak sebutkan Iya. karena saat ini kaum muda tuh juga banyak yang punya usaha. Yes. Ya kan Pak, di mana-mana orang jualan Iya. gitu kan. Tapi karena segini, gue pengen usaha apa ya, pengen jualan apa ya, tapi nggak punya modal. Nah, solusinya bisa ke Bank Jakarta dong tentunya. Bisa, gitu bisa. Ya, Pak, ya. Pakai Nah, kur nanti kita kasih. cuma syaratnya adalah kalau untuk jualan makanan kan sekarang ada sertifikasi halal Ya, yang Bapak sebutkan. Pertanyaan saya adalah dari Bank Jakarta apakah menemani dari prosesnya? Prosesnya misalnya gini. Kalau Bapak kan bilang ya, nanti kita bantu untuk Ya. pemodalan dan urus sertifikat. Tapi
Padahal kalau untuk sertifikasi halal itu ada proses yang namanya kamu bahan bakunya semua halal enggak? Kemudian supplier kamu siapa-siapa aja, terus kayak gitu. Apakah mereka diberikan edukasi dulu seperti ini, Pak? Iya, pastinya kalau kita berbank dengan bank syariah, kehalalan itu pasti menjadi syarat utama. Baik. Ya kan? Jadi nggak cuma dikasih modal, nggak dikasih udah modal dibantu aja. urus, nggak gitu Enggak, ya, Pak ya? enggak. Oke. Jadi kalau untuk sertifikasi halalnya nanti ini bisa kita bantu juga. Kita kan bank yang sangat dekat lah dengan pemerintahan gitu kan, dengan BP POM dan segala macam gitu. Itu kita juga punya MOU dengan teman-teman yang mengurus sertifikasi halal di pemerintahan. Nah ini kita akan bantu nanti. Karena kalau nggak salah di pertengahan tahun ini udah mulai wajib, Mbak. Iya. Bisa aja nanti kalau ini sudah benar-benar diwajibkan ya, tempat makan yang nggak punya sertifikasi halal dilarang beroperasi misalnya, itu bisa aja. Tapi saya belum tahu ya implementasi kedepannya seperti apa. Belum sampai seperti itu ya, sih, Pak. karena saya terlalu dini lah statement kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi silahkan buat teman-teman yang punya usaha itu ajukan KUR ke kita, kredit usaha rakyat, rate-nya murah, bagi hasil murah, cuma 6%. Cuma 6%. Ya kan, dan ini sangat bersaing, Mbak. Sebenarnya nggak ada yang lebih murah lagi rasa-rasanya sih. Karena kita naruh deposito aja ya mirip-mirip gitu kan. Bisa kalau dapat special rate itu juga tinggi banget gitu kan. Ya kunjungin aja cabang-cabang terdekat kita di Bank Jakarta. Kalau seandainya nanti ada yang punya komunitas atau apa, kita kasih kolektif juga bisa. Baik, Pak, karena banyak teman-teman pasti di luar sana yang pengen mengenal lebih dekat ya, Pak, ya, bukan lebih jauh. Karena kalau lebih jauh nanti makin jauh. Jadi supaya lebih dekat nih, jadi cepat nyangkut gitu ya, Pak. Sebenarnya Bank Jakarta ini kalau kita mau informasi lebih lengkap lagi, ada kanal resminya nggak sih, Pak? Karena kan udah era digital ya. Karena suka nggak sempet lah datang ke banknya langsung, gimana, Pak? Iya, kalau website pasti ada, ya kan. Search saja nanti Bank Jakarta gitu kan. Terus kita juga ada di Instagram, kita ada di kita juga punya Instagram Jack One Mobile. Oh, baik. Jack One Mobile itu aplikasi kita yang aplikasi digital kita yang saya sampaikan tadi. Terus kita juga ada di TikTok, terus di Twitter juga ada, terus di YouTube juga ada. Wah. Kepoin aja, langsung aja bro, searching nanti Bank ya, Jakarta. Bank Jakarta ya, okay. Lengkap kok di sana. Di sana juga banyak konten-konten yang mengedukasi, terus konten-konten kegiatan-kegiatan corporate kita juga. Ada di situ semuanya. Baik, ya, jadi lengkap ya, dikepoin Pak. aja nanti, jadi kalau nggak sempat datang, silakan masuk ke kanal resminya. Nanti bisa lebih detail lagi, informatif lagi, penjelasan di sana banyak banget. Juga program produknya juga banyak ya, Pak. Banyak. Nanti juga di situ juga bisa ada kayak link. Kita pengen nikmatin apa? Nikmatin produk apa? Nanti juga bisa pakai link. Nah, mungkin satu hal lagi ya. Kita juga udah bisa buka rekening itu online ya, tanpa harus datang ke cabang. Jadi nanti bisa silakan aja di App Store nanti Jack One Mobile. Nanti di sana ikutin aja nanti ininya. Nanti kita bisa buka langsung, ada pilihan nanti mau konven apa syariah di situ. Ya, mau konven apa syariah. Nanti ketika kebentuk rekeningnya nanti insya Allah ini powerful kok. Bisa kita pakai untuk apapun. Baik, gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak untuk segala informasi tentang Bank Syariah yang akhirnya membuat kita terbuka, membuat kita kayaknya udah mulai nih boleh coba untuk taharot tadi, UMKM, Wadiyah, dan yang paling penting tadi beli LM-nya. Iya, cicil mas ya. Cicil mas. Dan tadi apa sih Pak yang taharot tadi bisa dari usia 12 tahun. Iya, Pak, haji muda. Amazed banget Pak, beneran deh. Oke Pak, terima kasih banget untuk informasinya. Terima kasih sudah berkunjung ke studio kami, memberikan mungkin penjelasan. Saya boleh satu hal ya Mbak. Boleh, satu hal. Pesan deh untuk masyarakat, Pak. Kita Bank Jakarta saat ini juga menerapkan leverage model. Leverage model itu gini, seluruh cabang-cabang kita yang cabang konvensional, mereka melayani produk syariah. Oh, baik. Mereka melayani produk syariah. Jadi nggak hanya terbatas teman-teman semuanya atau pemirsa semuanya nanti datang harus ke kantor cabang syariah, ke kantor cabang konven pun itu bisa dilayani. Ya, jadi kita ada channel itu saat ini, channel cabang itu sekitar 200 lebih cabang yang ada di seluruh Indonesia. Feel free mau datang ke cabang mana aja. Itu menarik sekali ya. Gitu. Bisa. Jadi jangan cuma ditonton aja, silakan lah ya datang langsung, minimal
tengok dulu lah websitenya, Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Eko sudah Makasih hadir bersama banyak, kami ya. studio, dan kita ketemu lagi nanti. Semoga bisa bicara lagi tentang hal-hal perbankan syariah Siap. yang lebih informatif lagi. Siap, Baik, siap. terima kasih Pak. Oke, makasih banyak Mbak. Ya. Baik, Sobat WK dan juga pemirsa Warta Kota di rumah, itulah tadi perbincangan kami di sini. Saya dengan Pak Eko dari Bank Jakarta. Kita semoga yang sudah kami sampaikan pada sesi ini bermanfaat buat Anda semua, dan ditunggu kehadirannya atau ditunggu kunjungannya ke website yang Bank Jakarta sudah disebutkan oleh Pak Eko. Jangan sampai kelewatan juga ya, tadi banyak promo-promo dan juga penawar-penawar menarik tentunya ya Pak ya. Pasti. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan tetap sehat semuanya. Ya.